Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrul Rozi dengan NIM 2201020131. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan proyek yang telah saya kerjakan dalam rangka memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Technopreneurship. Oke, kita mulai. Yang pertama, observasi. Nah, awal dari proyek ini, yang pertama dilakukan adalah observasi. Observasi ini saya lakukan dengan turun langsung ke lapangan. Nah, tempat yang saya tuju adalah Toko Mas Cantik New yang beralamat di Jalan DI Panjaitan kilometer 9, ruko nomor 22. Jadi tempat ini ada di daerah Batu 9. Di seberang Pinang Lestari ya. Ada swalayan Pinang Lestari ya di daerah Batu 9. Toko ini ada di seberangnya. Ada leretan toko HP sama bakso gitu kan, seingat saya. Nah, jadi alamatnya di situ. Tempat ini jadi pilihan saya dalam menyelesaikan proyek di mata kuliah Tekno ini. Jadi tempat ini jadi subjek untuk proyek saya gitu ya. Nah, toko Mas Cantik New ini mereka menyediakan perhiasan dalam berbagai macam bentuk. Ada cincin, gelang, kalung, anting, gelang kaki, liontin, dan lain. Terus mereka juga melayani jual beli emas. Jadi maksudnya itu gini. Misal saya mau jual emas. Saya jual ke tokonya, mereka terima. Nah, jadi mereka tuh beli emas dari customer gitu ya. Mereka jual, ready stock jual ke customer dan sebaliknya. Kalau customer punya emas, dia juga terima kalau customer jual gitu ya. Kemudian ada emas batangan yang disediakan ada Antam, UBS, Galeri 24, EOA, dan beberapa merek lain. Kemudian kita lanjut preview tempat dan bangunan. Nah, ini foto-foto yang saya ambil ya ketika observasi. Mari kita lihat sama-sama. Jadi yang pertama ini ya, lihat kursor. Nah, yang pertama ini adalah tampak depan dari tokonya. Nah, ini kan. Kiri kanan ini toko HP. Dan ini toko emas cantik nih. Kemudian masuk ke dalam, kita akan langsung lihat dekorasi yang bagus ya, mewah dari toko ini. Ada etalase, ada lampu, ada orang yang jaga, ada kursi, AC. Ini ada lemari pajangan buat kalung gitu ya. Ini sekalian observasi ya. Kemudian ini ada baliho ya sebutan. Baliho dari tokonya. Jadi orang dari tepi jalan bisa lihat. Ini saya ambil fotonya, kemudian saya foto juga etalasenya nih. Kebetulan di sini ada cincin, nih gelang, nih kalung. Kemudian ini ada kalung ya di foto yang di lemari belakang ini. Nah, ini tampak dekat. Kemudian ini emas batangannya, ini dalam merek Antam ya. Antam. Oke, next. Kemudian kita masuk ke EDP, Engineering Design Process. Menurut saya, EDP itu adalah proses berpikir seorang engineer, ciri khas teknik gitu. Jadi EDP ini dimulai dari observasi, datang ke satu tempat atau apapun itu ya. Kita observasi apa yang kita lihat, kita catat tuh apa saja yang kita lihat. Kemudian dari hasil observasi tersebut, kita cari kira-kira apa sih masalah yang bisa kita selesaikan, apapun gitu kan. Kita cari dari objeknya, mungkin perhiasannya, etalasenya, lampu, dan lain-lain. Kita cari satu masalah, ketemu nih beberapa masalah. Kemudian kita tentukan masalah yang paling masalah. Nah, masalah yang paling masalah. Kemudian dari masalah utama, kita cari beberapa solusi.
Yang saya lakukan di sini dari satu masalah utama, saya cari 10 solusi gitu. 10 solusi ya saya cari. Dari 10 solusi itu kemudian ditentukan satu solusi utama. Kira-kira solusi inilah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Kemudian setelah solusi ditemukan, dibuatlah sketsa. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Kita gambar tuh sketsa. Dari solusi ini kita buat jadi sketsa. Dari sketsa nanti implementasi. Sampai solusi ini bisa menjadi sebuah produk yang memecahkan masalah. Nah, setahu saya EDP itu gitu ya. Observasi, cari masalah, kemudian temukan solusi, dari solusi kita sketsa, lalu bisa implementasi. Dan implementasi menghasilkan produk. Nah, gitu ya. Dan next, identifikasi masalah. Ini masuk ya. Identifikasi masalah. Nah, ini cari masalah, ada beberapa masalah. Yang pertama itu fokus pencahayaan pada perhiasan, kemudian perbedaan baki gitu. Tempat memanjang perhiasan, kemudian tata letak perhiasan. Nah, dia perhiasannya tuh banyak kayak gini ya. Dalam satu baki perhiasan itu ada banyak perhiasan, sehingga melihatnya tuh gini, sederhananya kita nggak bisa melihat satu model secara utuh karena dia berdempetan seperti yang dilihat pada gambar. Dia dempet ya. Jadi kita mau lihat detail atas bawahnya itu susah gitu. Ada penataan barang, fitur keamanan, dan visual perhiasan yang nampak tidak kontas dengan produk. Next. Nah, dari semua masalah yang diidentifikasi dari observasi, ketemulah salah satu atau salah utama atau masalah utama ini saya tulis dari hasil observasi. Dari semua masalah yang saya temukan ketika telah melakukan observasi dan tulis semua kekurangan yang jadi masalah di halaman sebelumnya secara garis besar, permasalahan utama ada di visual karena terlalu dempet perhiasannya. Dalam satu baki ada banyak perhiasan sehingga untuk melihat satu persatu susah. Kemudian secara visualnya kita nggak puas gitu melihat perhiasannya. Kemudian pencahayaan, keamanan gitu ya. Secara garis besar hampir semua masalah yang saya tulis itu intinya ada di visual. Kurang puas gitu lihat perhiasannya, kurang detail gitu kan. Jadi permasalahannya ada di visual saya melihat. Jadi bisa saya katakan masalah utama adalah kurangnya kenikmatan customer dalam melihat dan menikmati perhiasan atau produk yang ada sehingga mungkin bisa menurunkan minat beli. Nah, dari permasalahan utama saya buat 10 solusi. Di antaranya, saya nggak bilang semua ya, di antaranya ada optimasi warna emas dengan simulasi cahaya. Mungkin saya bikin filter ya, yang awalnya nampak gelap mungkin lebih terang gitu. Kemudian ada estetika dan manajemen penataan, mungkin bisa ditata lebih jarang, tapi itu kan artinya solusinya mungkin etalasenya lebih panjang ya, karena itu kan udah padat ya. Dalam etalase panjang itu muatnya cuma segitu, udah max gitu kapasitasnya sebenarnya. Kemudian ada inovasi AR untuk mencoba perhiasan di tangan, jadi kayak filter ya. Jadi kita arahkan kamera, nanti terpasang tuh cincin di jari gitu. Kemudian visualisasi kadar emas, nah ini oke. Kemudian simulasi perubahan ukuran perhiasan. Oke. Kemudian ada inovasi AR untuk menampilkan produk secara detail. Oke, ini beberapa solusi ya, ada 10 ya. Nah, dari 10 ini, nah ini sebelum ke solusi utama, ini kan sekalian menyampaikan semua progres. Nah,
Ini dibikin nih 10 poster tentang solusi. 10 poster tentang masing-masing solusi. Ini ada 10 poster nih. Isinya solusi semua. Bagaimana memecahkan masalah utama yang telah kita angkat tadi kan. Ini 10 poster, ini bagian dari progres. Kemudian lanjut, solusi utama. Dari 10 itu saya putuskan satu yang paling bagus. Solusi ini merupakan solusi yang bisa langsung menyelesaikan permasalahan utama dalam proyek ini. Masalah utamanya kan visual. Jadi yang bisa menyelesaikan visual tersebut adalah inovasi AR untuk menampilkan produk secara mandiri. Jadi satu barcode, satu produk. Ketika di-scan muncul tuh produknya. Muncul sini nanti tuh ibaratnya. Muncul jadi bisa diputar 360 derajat atas bawah kiri kanan gitu kan. Terus bisa di zoom in, zoom out, lihat detail perhiasannya gitu. Jadi itu ya solusi yang saya kira tepat. Soalnya permasalahannya kan visual. Orang tidak bisa lihat produk ini secara jelas, secara detail ya. Susah karena barangnya dalam satu baki perhiasan tuh ada mungkin 100, ada berapa. Jadi berdempetan sehingga detail modelnya tidak begitu kelihatan. Ya. Nah, solusi itu sudah ditemukan. Kemudian kita buatlah sketsa. Sketsa adalah bagian dari EDP, Engineering Design Process. Nah, sketsanya ya awalnya buka aplikasi scanner ya, nanti paling untuk scan barcode. Kemudian bisa di scan, kemudian tampak tuh produknya. Tampak tuh produknya sudah mengawang di HP kita. Kemudian bisa digeser kiri kanan, bisa di zoom in, zoom out tuh. Lihat detail kan, zoom in, zoom out gitu kan. Terus geser kiri kanan, ya leluasa sesuka kita. Jadi semua detail kecilnya terlihat. Gitu ya sketsa. Oke, kemudian lanjut ke implementasi. Nah, implementasi saya gunakan MyWebAR. Langsung saja ke implementasi. Oke, ini implementasi ya MyWebAR. Nah, di sini sudah tampak hasil akhir dari produk yang sudah saya buat. Nah, di sini ada produknya, si cincin ya, yang di tengah ini. Ini ada cincinnya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini ada cincinnya. Kemudian di sebelah kiri itu ada identity card. Saya bilangnya identitas kartu identitas dari si cincin. Cincin ini adalah cincin soliter. Namanya cincin soliter. Kemudian ada keterangan, bisa kita lihat, berat di 2,5 gram. Kemudian kadarnya 700 atau 16 karat. Kemudian ada nomor HP yang bisa dihubungi. Kenapa harga tidak tampil, saudara abang? Karena setelah saya lakukan wawancara, harga tidak bisa tampil. Karena harga emas itu fluktuatif ya. Ginilah, hari ke hari dia berubah, tiap hari dia berubah. Jadi kalau dipasang harga, sewaktu-waktu berubah, kita belum update gitu kan, itu kan jadi masalah. Jadi harga tidak ditampilkan. Kemudian ada kartu dari toko gitu kan, poster lah gitu. Toko Mas Cantik New, alamatnya ini Jalan DI Panjaitan kilometer 9. Kemudian ya, ini kayak iklan ya. Jadi mereka tuh melayani jual dan beli emas dari 16 karat, 17 karat, 22 karat, dan 24 karat. Kemudian kan menyediakan perhiasan kualitas terbaik dengan berbagai macam model. Juga tersedia emas batangan gitu ya. Jadi ketika di scan, maka muncullah produk cincinnya bersama identity card dan kartu toko gitu ya. Store card. Bagus tuh kayaknya. Kemudian nih kita coba demo ya. Demo karena keterbatasan device, kita lakukan demo di laptop. Ini sama aja ya. Kalian mungkin yang nonton video mau coba scan si barcode ini ada barcode nih.
Mau kalian scan boleh juga. Nanti saya kasih barcode-nya. Cuma nih lewat laptop aja ya. Kita launch. Kita launch. Nah, ini muncullah si produknya. Jadi ini hasil akhir sekaligus produk yang menjadi solusi dari permasalahan utama, yaitu visual dari cincin. Customer tidak bisa lihat secara detail dan menyeluruh perhiasan kalau susunannya masih berdempet di dalam satu baki gitu kan. Ini kan enak, bisa diputar atas bawah, lihat detailnya, di zoom mungkin, di zoom lihat kuku-kuku perhiasan ini. Oh, ini permatanya diikat pakai kuku ya, zoom in zoom out, kemudian ada keterangannya, berat, karat, dan nomor HP itu ya. Dan inilah hasil akhir yang menjadi solusi bagi permasalahan yang ditemukan. Saya kira tepat sasaran ya, karena permasalahannya visual. Ketidakpuasan lah kurang lebih masalahnya itu dalam melihat produk ini. Kalau ini kan detail, kita lihat satu persatu. Bisa di zoom in, zoom out, bisa digeser 360 derajat gitu kan. Ada identity card gitu. Ya, ini merupakan solusi dan ya saya kira cukup ya. Jadi kesimpulannya produk AR yang saya buat itu mampu atau bisa menyelesaikan permasalahan yang saya temukan, yaitu permasalahan visual. Sudah teratasi ya. Saya kira cukup. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.